Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Kamalidina dari kelas 2 dari 1 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengeluarkan cross section dan juga data volume dari cut dan juga fill. Jadi di sini saya sudah punya file gambar dari minggu lalu. Nah, langkah yang pertama, kita langsung masuk saja pada bar section di sini. Kita pilih yang create sample line sampai muncul kursor berbentuk rectangle ini. Kita klikkan pada terase tengah ini. Setelah itu namanya kita ganti nama jadi SL Zalfa. Setelah itu kita langsung okekan saja. Kita pilih yang ini dan kita pilih yang by range of station. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan rumija dan juga rumaja yang direncanakan. Jadi di sini saya ganti 20 bagian kiri dan 20 pada sisi bagian kanan. Setelah itu pada increment along tangan, curve dan juga spiral ini juga saya tetap memakai 50. Setelah itu saya oke. Dan akan muncul circle merah seperti ini. Usahakan atau tarik masih di dalam kontur tanahnya ini atau masih dalam boundariesnya ini. Jangan sampai keluar boundaries karena nantinya jangan sampai keluar garis ini karena nantinya tidak akan terbaca pada saat akan mengeluarkan cross sectionnya. Jadi misalkan saya akan taruh di sini. Saya klik. Kita tunggu, saya klik, saya enter. Setelah itu akan muncul per STA 50. Jadi per STA 50 akan muncul garis berwarna biru yang mana ini menunjukkan potongan yang nantinya akan digambar pada cross section. Jadi nanti pada saat cross sectionnya itu gambarnya menunjukkan gambar potongan setiap STA 50 meter seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke menu section lagi. Kita pilih yang compute material. Setelah itu, pastikan bahwa alignment-nya ini sudah benar, filenya dan juga sampel lainnya ini sudah benar nama filenya. Kita klik OK. Nah, setelah itu bagian edge, bagian datum ini, kita pilih yang section 2 datum koridor. Ini juga sama. Jadi sebelum masuk ke bagian compute line itu, saya lupa langkah sebelumnya yaitu masuk ke create multiple section view ini. Setelah itu, bagian section view name ini kita ganti namanya jadi misalkan cross section. Setelah itu, pastikan bahwa STA-nya itu dari awal dan juga dari akhir ya, STA akhirnya ini. Setelah itu kita pilih next. Bagian ini, kita pilih, kita klik tanda titik 3. Sebelum milih ini, pastikan bahwa tampilan dari file gambarnya ini menggunakan skala 1:200 ya. Jadi, otomatis nanti di sini akan terpilih A3 cross section 1:200. Setelah itu, di sini kita pilih yang template yang sudah saya beri nama pada video sebelumnya. Setelah itu saya open, saya OK, dan grup plot style-nya ini saya pilih yang plot all. Setelah itu saya next-kan saja di sini. Nah, otomatis alignment dari gambar saya ini apabila garis merahnya tadi itu masih di dalam boundaries, di sini akan terbaca filenya. Tapi kalau misalkan garis merahnya tadi keluar dari boundaries atau keluar dari kontur, maka selection-nya ini gagal dan tidak terbaca filenya. Seperti itu. Kita pilih next aja.
Oke, pada menu ini, Create Multiple Section View ini, latihan data konturnya ini, stylenya kita rubah menjadi EWBN Existing Ground. Oke, setelah itu pada section yang kedua ini, kan masih basic ya di sini, saya ubah jadi EWBN Code Set Style. Oke, dan pada section kedua yang datum ini, saya rubah jadi EII WBN Comparison. Oke, setelah itu saya pilih Next, saya pilih Create Section View. Setelah itu teman-teman bisa taruh di tempat kosong atau ruang kosong untuk menampilkan cross section ini. Saya taruh di sini, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari cross section setiap 50 dari STA setiap 50 meter ya. Jadi ini adalah gambar tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengedit gambar pada cross section ini, klik salah satu cross sectionnya aja. Setelah itu kita pilih yang tapi sebelum itu kita masuk dulu ke langkah selanjutnya, yaitu kita masuk lagi ke menu section di sini, kita pilih yang compute material. Setelah itu kita oke-kan saja. Di bagian X-nya ini, surface-nya ini, kita pilih yang latihan kontur 2D. Setelah itu di bagian datumnya ini kita pilih yang section to datum koridor dan kita klikkan OK. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Jadi yang berwarna merah ini adalah cut dan yang berwarna hijau adalah fill. Setelah itu untuk mengedit pada setiap cross section ini. Nah, kalau untuk mengubah karena ini kan masih blok berwarna hijau dan juga berwarna merah, di sini saya akan mengubah arsiran sesuai dengan cut dan juga sesuai dengan fill. Di sini teman-teman bisa klik salah satu cross sectionnya, kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang section view group properties. Di sini langsung saja di bagian ground removed cut material ini kita klik. Setelah itu kita klik yang pensil ini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengubah di bagian sectionnya ini teman-teman bisa mengubah area, misalkan contohnya seperti hedge atau patternnya ini teman-teman bisa mengubah. Di sini saya memakai ANSI 31. Oke. Setelah itu angle-nya untuk bagian yang berwarna merah atau cut itu biasanya angle-nya 0 ya, dan untuk skalanya di sini misalkan saya akan kecilkan jadi 1. Kita coba dulu, kita apply dan oke. Kita oke, apply dan oke. Kita tunggu. Kita lihat apakah 1 itu terlalu besar ya teman-teman. Kita ubah lagi, kita masuk lagi ke section view group properties bagian cut material. Kita klik bagian pensilnya, setelah itu angle-nya pada bagian section kita ubah angle-nya jadi 0,25. Apply dan oke. Setelah itu oke, apply dan oke. Kita tunggu. Nah, untuk yang berwarna merah itu 0,25 ini cukup terlihat lah ya teman-teman. Nah, kita langsung saja beralih ke yang bagian fill-nya. Kita klik lagi, kita masuk ke section view group properties. Bagian fill material ini kita ubah
ANSI-nya memakai ANSI 31, angle-nya 90 ya. Jangan lupa untuk view direction-nya ini ubah ke section ya teman-teman. Angle-nya 90 derajat untuk yang bagian fill. Setelah itu pattern-nya ini kita pastikan bahwa menggunakan ANSI 31. Oke, setelah itu scale-nya saya pakai 0,25. Saya samakan dengan cut-nya. Saya oke, apply dan oke. Kita tunggu. Nah, untuk bagian fill-nya yang berwarna hijau ini juga sama ya teman-teman. Jadi sudah keluar hedge-nya ANSI 31, tapi di sini tadi saya sudah coba ubah menjadi 90 derajat, tapi tetap saja jadi tidak apa-apa. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu section ini, kita pilih yang compute material, setelah itu kita oke. Nah, di bagian materialis ini teman-teman bisa ubah jadi cut and fill. Setelah itu kita import another criteria, dan ini kita pilih yang materialis. Kita pilih pensil di sini. Jadi di sini PEV-nya ini masih 1, sedangkan pada perkerasan itu ada PEV 1 dan juga PEV 2. Jadi sini pada menu plus di sini, pada PEV-nya ini kita rename aja jadi PEV 1. PEV 1. Setelah itu PEV 1 ini, pada data type ini kita pilih yang corridor shape, dan select koridornya ini kita pilih yang PEV 1 dan plus. Setelah itu PEV yang tidak kita gunakan ini kita silang aja. Setelah itu untuk memunculkan PEV 2 kita pilih yang add new material. Nah, kan materialnya ini masih ikut base ya. Jadi nanti setelah kita tambahkan PEV 2 otomatis akan keluar dari base-nya. Kita ganti di sini jadi PEV 2. Setelah itu kita ubah jadi structure, dan ini kita ubah jadi PEV 2. Ini jadi PEV 1. Setelah itu kita pilih yang menu corridor shape, kita milih yang PEV 2, kita tambahkan. Nah, otomatis PEV 2-nya keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada PEV 1, PEV 2, base dan juga sub base. Kita apply dan oke. Nah, di PEV 1 ini kita sesuaikan dengan yang sudah ada tadi. Jadi section PEV 1, sub base, base kita pilih yang base, dan PEV 2 kita pilih yang PEV 2. Setelah itu oke. Dan akan muncul materialis seperti ini. Nah, di bagian materialis ini kita rename aja jadi perkerasan. Kita rename seperti ini ya. Jadi di perkerasan ada PEV 1, PEV 2, base dan juga sub base. Di bagian cut and fill ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi kita langsung saja apply dan oke. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita akan memunculkan data volume dari material dan juga total volumenya ya. Kita masuk lagi ke menu section, kita pilih yang add label. Setelah itu kita klik yang total volume di sini. Pastikan bahwa datanya ini sesuai dengan ini ya teman-teman. Sesuai dengan data kita. Ini kita pilih yang 200, setelah itu oke. Kita taruh di tempat kosong.
Jadi ini adalah total volumenya dari cut dan juga total volume dari fill. Setelah itu kita akan mengeluarkan data volume per setiap perkerasan ya. Kita masuk lagi ke section, kita pilih add label, kita pilih material volume, kita pilih yang ini, pastikan semuanya sudah sesuai ya teman-teman. Kita pilih yang perkerasan, setelah itu kita pilih yang perkerasan. Setelah itu kita keluarkan dulu yang wave 1. Misalkan 200. Oke. Ini adalah wave 1. Saya akan ulangi lagi untuk mengeluarkan wave 2, masuk add label, material volume. Di sini saya ubah jadi perkerasan, saya akan keluarkan yang wave 2. Di sini jadi 200. Saya taruh di sini. Setelah itu saya masuk lagi untuk mengeluarkan material yang lain. Saya masukkan jadi base di sini. Di sini 200. Oke, dan akan saya taruh di sini. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengeluarkan subbase. Langkahnya sama, masih sama. Masuk ke add label, material volume. Di sini pilih perkerasan dan pilih yang subbase. Di sini saya masukkan 200 maksimumnya dan saya klikkan di sini. Nah, teman-teman harus tahu mana yang total volume, mana yang wave 1, wave 2, base dan juga subbase. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi video tutorial dari saya bagaimana cara mengeluarkan cross section dan juga bagaimana cara mengeluarkan secara otomatis data volume dari material dan juga cut and fill dari alignment yang sudah saya rencanakan. Semoga video yang saya buat tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.